Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Senang masih bisa berjumpa dengan Anda semua. Kembali pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku. Barang siapa telah melihat Aku, ia melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, Aku akan melakukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Melalui bacaan Injil pada hari ini, Yesus menegaskan kesatuan antara Yesus dan Bapa. Bahwa Bapa di dalam Dia dan Dia ada dalam Bapa. Yesus sungguh Allah dan sungguh manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Setelah Yesus mengatakan bahwa sekiranya kamu mengenal Aku, kamu pasti juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu telah mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Yesus mengajarkan kepada para murid bahwa ketika mereka melihat Dia, mereka melihat betapa baiknya Bapa di surga. Betapa Allah yang turun menyatu dengan hidup mereka adalah Allah yang berbelas kasih, Allah yang berbagi hidup, Allah yang mengasihi dan mengampuni. Kemudian tadi dikatakan Filipus berkata, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Dan Yesus berkata, "Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku." Kadang kita juga sudah dibaptis sekian tahun. Kita mengatakan bahwa kita pengikut Kristus. Tapi pertanyaannya, sejauh mana kita dekat dengan Dia dan mengenal Dia dalam kehidupan kita? Sejauh mana kita dekat dengan Dia, Bapak Ibu? Sejauh mana kita berkomunikasi dengan Bapa kita yang ada di surga? Kalau kita semakin dekat dengan Dia, apapun situasi hidup kita, kita tetap percaya bahwa Dia Allah yang menyertai kita sampai akhir zaman. Dia Allah yang selalu menyertai kita, Bapak Ibu. Dia tidak meninggalkan Anda dan saya terus-menerus dalam penderitaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Barang siapa telah melihat Aku, ia melihat Bapa. Yesus menegaskan kepada Filipus bahwa ketika orang melihat Dia, orang sudah melihat Bapa yang hadir di dunia ini. Allah yang Maha Besar hadir mengunjungi umatnya.
Ada banyak hal mujizat yang terjadi dalam hidup kita masing-masing. Dan itu tanda bahwa Allah sungguh hadir di tengah-tengah kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, aku berkata kepadamu, ya, Yesus tadi mengatakan, jika kamu meminta sesuatu kepada Bapa-Ku dalam namaku, aku akan melakukannya. Luar biasa Tuhan ini. Apapun yang kita minta kepada Bapa dalam namanya, Dia akan melakukan. Tuhan sudah mengatakan itu. Tapi kadang kita jarang bersatu dengan Dia. Kadang kita hanya membutuhkan Dia baru kita datang. Kita diingatkan untuk terus-menerus datang bersatu dengan Dia. Agar apapun yang kita minta di dalam namanya, kita akan memperolehnya. Mari Bapak Ibu. Dunia menawarkan hal-hal yang bersifat sementara. Yesus menawarkan hal-hal surgawi. Mari kita datang kepada Dia. Kita meminta pertolongannya agar apapun situasi hidup kita, kita tidak goyah. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur untuk berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami masing-masing. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang semua yang ada dalam pergumulan dan beban yang berat. Engkau tahu siapa mereka. Engkau tahu apapun yang menjadi beban pergumulan mereka. Utuslah kuasa Roh Kudus untuk mendampingi mereka agar mereka tidak mengalami keputusasaan. Teguhkan iman mereka untuk terus berjuang dan berdoa. Dan meyakini bahwa Engkau Allah yang selalu setia mendengarkan doa-doa kami. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu. Kami puji Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.